menginginkan pelaku dihukum dengan seberat-beratnya. Di sini ada David dan Soren yang berperan. Dengan ajas RJI tentu ada hal yang dirasakan tidak adil bagi korban. Bagaimana dia merasakan anaknya dia dibunuh atau dilakukan sesuatu yang membuat dia cacat, sehingga total cacat itu tidak akan kembali semula. Penerapan ajas RJI ini masih banyak masyarakat yang belum bisa menerima. Dan terakhir tadi Bapak bilang bahwa nanti ada hukuman mati ya. Hukuman mati ini saya sampai hari ini walaupun saya sebagai pengacara saya masih menunggu hukuman mati itu. Untuk itu saya berharap kepada rekan-rekan kejaksaan sebelum pemberitahuan ini dilakukan, ya laksanakan hukuman mati itu semua ini. Keenakan tidak? Yang sudah dihukum mati nanti dengan berlakunya undang-undang ini menjadi moratorium untuk dia tidak melaksanakan hukuman mati. Ingat, jaksa melakukan tuntutan dan hukuman mati, dan dia juga harus melaksanakan. Demikian. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin dari taruna sisi kanan, ya silakan. Izin Bapak, izin pejabat, dosen pembina dan senior persaingan. Izin membuka diri Taruna Utama Abi Gumilang, STB 499, Prodi Teknik Pemasyarakatan B. Izin bertanya Bapak. Tadi saya melihat landasan berpikir dari KUHP terbaru ini itu adalah memperhatikan kearifan lokal Pak. Itu yang saya menjadi pertanyaan buat saya, itu bagaimana penyelesaian kearifan lokal dengan penyusunan KUHP terbaru itu. Sementara dengan kondisi Indonesia yaitu beraneka ragam budaya adat yang berbeda-beda Pak. Izin dan bimbingan Pak. Siap, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Untuk pertanyaan terakhir, kami persilakan. Masih ada di atas, kita ambil dari sisi sebelah depan. Ya. Baik, selamat siang. Mohon pejabat pembina masyarakat izin memaparkan diri Taruna Utama Politeknik Imigrasi Angkatan 24. Nama Ansari Syafi'a, NRT 2021-2237-101, Prodi Hukum Imigrasi. Baik, mungkin pertanyaan yang akan saya sampaikan ini adalah bersangkut pautkan pada nantinya pada saat kami bekerja menghadapi dalam temuan kasus, yaitu sedikit mengupas tentang teori asas lex specialis derogata generali. Keberlakuan hukum sesuai dengan asas lex specialis derogata generali mendefinisikan bahwa hukum yang bersifat khusus akan melaksanakan hukum yang bersifat umum. Mungkin saya akan mengambil contoh antara hukum keimigrasian dengan KUHP. Dengan contoh kasus ketika ditemukan adanya warga negara asing yang melanggar pasal 113, yaitu masuk ke dalam wilayah negara Indonesia tanpa melalui TPI, dan dalam kasus yang sama juga di waktu yang bersamaan dia melakukan suatu tindak pidana umum, contohnya kepada masyarakat melakukan penganiayaan juga. Nah, kalau misalnya merujuk pada keberlakuan hukum asas lex specialis derogata generali, maka hukum keimigrasian atau undang-undang keimigrasian itu akan berada pada hierarki yang lebih tinggi. Namun, kalau misalnya saya lihat tadi di KUHP, sesuai dengan jika dilihat dengan seberapa besar kerugian yang diterima atau yang dilakukan, maka dalam hal pengenaan pidana, penganiayaan itu adalah yang paling tinggi pidananya daripada pelanggaran keimigrasian. Lantas pertanyaannya adalah kapan sebenarnya teori lex specialis derogata generali berlaku ketika dihadapkan dengan pelanggaran pasal yang berbeda dalam waktu yang bersama. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Mohon perkenan kepada Prof ini dapat memberikan respon. Tes. Saya disuruh duduk karena mikrofonnya di sana. Apa sama saya? Nah, saya kira ada
Sebenarnya lebih besar di sini atau di sana? Atau sama saja? Oh, katanya virtual ini yang dipakai. Oke, ada beberapa pertanyaan. Pertama adalah mengenai pedoman pemidanaan. Jadi pedoman pemidanaan ini sudah jelas itu untuk hakim. Ya, ada sekitar 9 atau 11 parameter, saya lupa. Di situ juga dikatakan bahwa apabila ada pertentangan antara kepastian dan keadilan, maka dia digunakan adalah keadilan. Lalu pertanyaan lebih lanjut, keadilan bagi siapa? Bagi pelaku, bagi korban, ataukah bagi masyarakat? Tentunya ini semua dikembalikan kepada pertimbangan. Tadi sudah saya katakan bahwa untuk meramu antara kepastian, kemanfaatan dan keadilan itu memang sesuatu yang tidak mudah. Kalau kita mengadili hanya berdasarkan apa yang tertuang di dalam suatu kitab undang-undang, apa yang tertuang dalam suatu rumusan pasal, itu kita berbicara mengenai kepastian. Tetapi apa menjadi pertimbangan hakim, itu kita berbicara soal keadilan dan kemanfaatan. Ada satu contoh kasus yang menarik. Kasus itu jauh sebelum KUHP ini disahkan. Saya mendapat cerita itu dari Profesor Wardah Nawawi Arif, besar hukum pidana dari UNDIP. Ada kejadian satu keluarga, bapak, ibu, dan 2 orang anak. Itu kejadiannya di Pacitan kalau saya tidak salah, di tempat pemandian air panas. Jadi satu keluarga ini piknik di tempat pemandian air panas, sore harinya pulang. Ketika hendak pulang, suami ini menyetir, dia duduk di depan pengemudi, istrinya di samping, di belakang ini baru ada satu orang anak. Bapak ini mengira bahwa anak yang saat itu sudah naik ke mobil. Dia lalu atret mundur, menggilas anaknya yang satu dan mati seketika. Di dalam proses bapak ibu, bapaknya ini ditahan, ibunya depresi, bahkan sampai setengah gila. Kalau bicara kepastian hukum, itu sudah tidak terbantahkan. Mahasiswa semester 2 pasti tahu lah pasal 335, pasal 351 KUHP itu yang menyatakan barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang, diancam pidana maksimal 5 tahun penjara. Kalau bicara kepastian hukum, itu jaksa tidur saja terbukti karena sudah pasti kealpaan mengakibatkan matinya orang. Tapi apa putusan pengadilan negeri Pacitan? Bapak ini dinyatakan bersalah, terbukti secara sah dan meyakinkan karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang. Tapi majelis hakim tidak menjatuhkan pidana. Karena apa? Dia lebih mementingkan keadilan dan kemanfaatan. Apa manfaat dari anak satunya yang masih hidup kalau bapaknya itu di penjara? Bukankah dia akan hidup terlantar? Apa manfaat bagi istrinya yang sudah setengah gila depresi karena anak yang satu mati tergilas? Jadi menurut pandangan hakim dalam pertimbangan putusan itu, si bapak ini, si suami ini sudah mendapat hukuman yang lebih berat daripada hukuman pidana penjara. Dia kehilangan anak, istrinya depresi. Ini yang namanya putusan yang berkeadilan seperti ini. Dia bermanfaat, tapi juga ada kepastian. Kepastiannya dari mana? Kolektifnya dia dinyatakan bersalah untuk kepastian hukum, tapi tidak diikuti oleh pemidanaan. Ini bapak ibu yang dalam KUHP baru kita kenal dengan istilah refteleco pardon, pemaafan hakim. Karena itu nanti dalam KUHP itu selain ada pidana, menjatuhkan pidana, putusan bebas untuk terlepas, nanti ada juga jenis putusan pemaafan hakim. Ada juga jenis putusan berupa sanksi pidana. Ini adalah pertimbangan hakim. Yang kedua, apa dasar filosofis mengapa tidak ada lagi pelanggaran? Karena visi dari KUHP baru itu adalah menghindari penjatuhan pidana
pidana penjara dalam waktu singkat, supaya tidak membebani negara, supaya tidak membebani taruna-taruni kalau nanti menjadi petugas lembaga pemasyarakatan. Kalau pelanggaran masih ada, maka pasti hukumannya tidak boleh lebih dari 1 tahun. Kan pelanggaran itu maksimum 1 tahun kurungan. Makanya di dalam jenis-jenis pidana pokok sudah tidak ada lagi kurungan, karena kurungan itu bertentangan dengan visi KUHP baru yang menghindari penjatuhan pidana penjara dalam waktu singkat. Sehingga berbagai pelanggaran di dalam KUHP yang lama diintegrasikan dalam buku kedua mengenai tindak pidana. Dia termasuk dengan dalam tindak pidana ringan yang tidak dijatuhi pidana penjara, tetapi dijatuhi pidana denda. Konversinya ke situ Bapak Ibu. Bahwa kalau kita hanya jadi 2 buku dari 3 buku, yaitu ada filosofi tersendiri ya. Kalau kita dulu dari KUHP Perancis, dari Kode Penal Perancis itu kan 4 buku. Buku 1 ketentuan umum, buku kedua mengenai kontrafonction, buku ketiga mengenai crime, buku keempat mengenai delik. Dia masuk ke dalam KUHP, masuk ke Belanda, dia rubah menjadi 3 buku. Antara crime dan delik menjadi misdrive, kejahatan-kejahatan, lalu kontrafonction menjadi pelanggaran. Kembali ke Indonesia punya baru, dia peras lagi, hanya tinggal 2 buku. Buku ke-1 dan buku kedua mengenai tindak pidana. Yang berikut, bagaimana signifikansi antara tindak pidana keimigrasian dan khususnya mengenai penyelundupan manusia. Ini sekaligus saya menjawab pertanyaan terakhir mengenai lex specialis derogat legi generali. Taruna yang terakhir, kalau kejadian yang Anda sampaikan itu seseorang katakanlah dia warga negara asing, lalu kemudian tidak ada izin tinggal atau dia masuk secara ilegal, dia masuk dalam tindak pidana keimigrasian, kemudian pada saat yang sama dia menganiaya orang. Nah, ini bukan persoalan lex specialis derogat legi generali, tapi ini persoalan concursus idealis. Ini persoalan concursus realis. Apa itu concursus realis? Seseorang melakukan beberapa tindak pidana dan terhadap tindak pidana itu belum ada yang diadili. Ini namanya concursus realis. Jadi tindak pidana keimigrasian sendiri dia akan diadili dengan menggunakan undang-undang imigrasi, tetapi mengenai penganiayaan dia akan menggunakan KUHP. Nanti di dalam tuntutan ini pasti jaksa akan menggunakan dakwaan kumulatif. Dakwaan kumulatif itu dia melakukan lebih dari 1 tindak pidana. Dalam konteks concursus realis akan sebagai alasan untuk memperberat pidana. Jadi bukan persoalan lex specialis derogat legi generali, tapi persoalan concursus realis. Dia melakukan beberapa perbuatan pidana yang mana masing-masing perbuatan pidana itu berdiri sendiri-sendiri. Kembali kepada tindak pidana keimigrasian, ya harus diakui bahwa memang undang-undang keimigrasian itu dia bersifat diskriminatif, cuma belum pernah diuji saja. Kalau itu diuji di Mahkamah Konstitusi pasti jebol, pasti dibatalkan. Salah satu contoh konkret undang-undang keimigrasian itu bersifat diskriminatif. Saudara perhatikan ancaman pidana terhadap petugas imigrasi. Ancaman pidana terhadap petugas imigrasi yang melakukan kesalahan itu lebih ringan bila dibandingkan dengan setiap orang lainnya di luar petugas imigrasi. Itu kan diskriminatif. Padahal salah satu alasan pemberat pidana itu apabila kejahatan itu dilakukan dalam jabatan. Justru dalam undang-undang imigrasi, petugas imigrasi itu melakukan kesalahan di lapangan ancamannya lebih ringan bila dibandingkan dengan setiap orang. Ini kan diskriminatif. Ini melanggar asas-asas pemberatan pidana dalam KUHP. Nah, itu yang saya katakan bahwa justru undang-undangnya dia diskriminatif. Itu kalau diuji mesti jebol karena bertentangan dengan asas kesetaraan di depan hukum. Dan perhatikan baik-baik, di dalam KUHP nasional itu mencabut ada beberapa pasal di dalam undang-undang keimigrasian. Saudara baca betul di dalam penjelasan pasal itu dalam KUHP dikatakan bahwa tindak pidana dalam pasal ini adalah tindak pidana keimigrasian. Mengapa ketentuan itu dipasang? Kami pembentuk undang-undang hendak mengatakan kepada polisi, Pak Polisi, kalau ada tindak pidana di bidang ini, maka Anda harus berkoordinasi dengan penyidik pegawai negeri sipil yang ada pada Direktorat Jenderal Imigrasi. Kami sudah state di situ. Ini adalah tindak pidana keimigrasian.
Jadi kami tidak menegasikan kewenangan penyidik pegawai negeri sipil yang ada di Direktorat Jenderal Imigrasi. Kami bunyikan di dalam KUHP itu mengenai pasal-pasal yang dicabut dalam Undang-Undang Imigrasi itu, kita nyatakan itu sebagai tindak pidana keimigrasian. Yang berikut ini menarik ini ya. Ini sama, ICW juga bilang seperti demikian ya. Tapi ya keliru. Apa kelirunya? Mas Anda yang bertanya ya. Suatu tindak pidana dikatakan sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime sama sekali tidak ada kaitannya dengan pencantuman tindak pidana itu di dalam atau di luar KUHP. Jadi keliru kalau Anda mengatakan dia ada dalam KUHP lalu menjadi kejahatan biasa. Itu sama dengan pemikiran ICW. Itu keliru. Suatu kejahatan dikatakan sebagai extraordinary crime, sebagai kejahatan luar biasa. Apa dia mau diatur dalam KUHP atau diatur di luar KUHP, itu bukan ukuran. Ada 7 parameter, ada 7 ukuran. Suatu tindak pidana itu dikatakan sebagai extraordinary crime. 1. Dampak viktimisasinya sangat luas. Yang kedua, dia merupakan predikat crime dari tindak pidana pencucian uang. Yang ketiga, dia merupakan tindak pidana yang digunakan dengan modus operandi yang canggih termasuk sarana teknologi informasi. Yang keempat, dia merupakan treaty crime atau tindak pidana yang lahir berdasarkan suatu konvensi internasional. Yang kelima, harus ada suatu lembaga khusus yang menangani tindak pidana tersebut. Kriteria yang keenam, kewenangan lembaga khusus itu harus sangat luas dan bersifat khusus. Dan yang terakhir, tindak pidana itu merupakan supernova per se. Jadi 7 kriteria itu sama sekali tidak ada yang mengatakan apakah kejahatan itu diatur atau tidak diatur dalam KUHP. Jadi jangan Anda bertanya atau Anda mengatakan bahwa karena korupsi diatur dalam KUHP, lalu dia tidak lagi menjadi extraordinary crime. Itu keliru besar. Jadi salah kalau dikatakan bahwa karena korupsi tidak diatur dalam KUHP lalu dia menjadi kejahatan biasa. Tidak. Dia tetap menjadi extraordinary crime. Justru di dalam bab tentang tindak pidana khusus itu ada pencucian uang, ada pelanggaran berat HAM, ada narkotika, ada money laundering dan ada korupsi serta terorisme yang keenam. Mengapa yang lain kok tidak diatur dalam KUHP? Misalnya seperti tindak pidana pembalakan liar, dia tetap berada di dalam undang-undang kehutanan, atau dia tetap atau misalnya undang-undang TPKS, tindak pidana kekerasan terhadap seksual. Mengapa tetap ada di luar undang-undang? Kejahatan-kejahatan yang diatur di dalam bab tentang tindak pidana khusus itu semuanya adalah extraordinary crime, baik narkotika, terorisme, pencucian uang, pelanggaran berat HAM, termasuk korupsi di dalam. Ya, jadi sama sekali tidak ada kaitannya dengan soal kejahatan luar biasa ataukah tidak ya. Yang berikut mengenai restoratif justice, Pak. Restoratif justice itu kalau korbannya tidak mau tidak bisa. Restoratif justice itu bukan asas. Restoratif justice itu adalah pendekatan, approach. Apa arti restoratif justice itu? Restoratif justice itu punya 2 pengertian. Pengertian pertama sebagai konsep, pengertian kedua sebagai proses. Konsep artinya lebih mengutamakan pada pemulihan dan bukan penghukuman. Sebagai proses, penyelesaian perkara yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, masyarakat dari pihak pelaku dan masyarakat dari pihak korban. Jadi kalau korbannya tidak mau, tidak bisa dipaksakan. Jadi masyarakat tidak usah khawatir. Kalau memang dia tidak bersedia restoratif justice, proses peradilan biasa. Jadi itu bukan suatu keharusan. Tetap harus dengan persetujuan korban. Jadi saya kira masalahnya selesai ya. Yang berikut adalah soal kearifan lokal. Jadi
ini tidak terlepas juga dari keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat. Yang mau saya katakan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara, bahwa keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat tidak digunakan hanya untuk menjatuhkan pidana, tapi keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat juga digunakan untuk membebaskan seseorang dari pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, kalau Bapak Ibu membaca bab tentang hapusnya kewenangan penuntutan pidana, salah satu di antaranya apabila perkara itu sudah diselesaikan di luar pengadilan. Bagaimana penyelesaian di luar pengadilan? Bisa dengan pendekatan restoratif justice. Bagaimana soal restoratif justice? Bisa menggunakan kearifan lokal. Jadi banyak sekali alternatif komunikasi dalam penyelesaian perkara. Yang terakhir, ini yang memang selalu menjadi perdebatan adalah pasal mengenai pidana mati. Bapak Ibu, saya ingat pada saat KUHP itu gagal disahkan tahun 2019, kami waktu itu dipanggil oleh Presiden Joko Widodo. Waktu itu saya sudah ada dalam tim KUHP dari Kementerian Hukum yang menyertai kami waktu itu. Ada Pak Profesor Widodo, ada Pak Ambek, kemudian ada Pak Muhammad Abdi. Ada dua pasal yang dipertanyakan oleh Presiden Joko Widodo. Pasal yang pertama adalah tentang penghinaan terhadap kepala negara. Pasal yang kedua adalah tentang pidana mati. Yang pertama itu tentang penghinaan terhadap kepala negara, beliau minta untuk itu dihapus, tapi kami tetap tidak menghapus karena itu bukan persoalan Joko Widodo, tapi persoalan harkat dan martabat siapapun yang menjadi presiden. Yang kedua itu adalah pasal tentang pidana mati, karena Presiden Joko Widodo menerima keluhan dari sejumlah duta besar negara asing yang ada di Jakarta mengenai pidana mati. Saya kebetulan mengkaji mengenai hukum pidana internasional. Memang pidana mati itu salah satu obstacle. Pidana mati itu adalah salah satu tantangan apabila kita akan menggunakan mutual legal assistance ketika kita akan kerjasama internasional dengan negara lain apabila masih ada pidana mati. Kalau masih ada pidana mati, biasanya negara yang kita minta bantuan dia tidak mau membantu sepenuhnya karena ada ancaman pidana mati. Mengapa pidana mati itu kita cantumkan? Dan saya ingat persis ini adalah jawaban dari Profesor Buladi, mantan Menteri Kehakiman, yang namanya dipakai dalam satu gedung di lingkungan sini. Pada saat itu Profesor Buladi menjawab pertanyaan Presiden Joko Widodo. Beliau katakan bahwa masalah pidana mati bagi Indonesia itu bukan masalah hukum, tapi dia masalah politik. Bahkan lebih dari masalah politik, dia adalah masalah agama. Mengapa? Dilakukan survei terhadap 100 orang. Dilakukan survei terhadap 100 orang. Pertanyaan pertamanya, apakah saudara setuju dengan pidana mati? 83 responden menjawab setuju. Pertanyaan kedua, apakah saudara setuju koruptor dijatuhi pidana mati? 83% menjawab setuju. 83 orang berarti 83%. Pertanyaan ketiga, apakah saudara setuju bandar narkotika dijatuhi pidana mati? 83 setuju. Masih konsisten dia. Dia setuju pidana mati, dia setuju bandar narkotika dijatuhi pidana mati, dia setuju koruptor dijatuhi pidana mati. Pertanyaan keempat, apakah saudara setuju teroris dijatuhi pidana mati? Hanya tinggal 20 yang tidak setuju. Berarti bias. Keberpihakan dia terhadap pidana mati bias. Kalau dia konsisten kan mestinya 83 juga menjawab setuju. Koruptor setuju, bandar narkoba setuju, teroris tidak setuju. Karena itu bukan hanya masalah politik, bukan masalah agama. Karena teroris selalu dihadapkan dengan Islam radikal. Hanya tinggal 20 yang setuju kalau teroris itu dijatuhi pidana mati. Karena itu kita win-win solution. Pidana mati itu adalah pidana khusus yang penjatuhannya tidak bisa selamanya. Dia bisa merubah
Mengapa menjadi 10 tahun? Itu putusan Mahkamah Konstitusi terhadap kasus Bali Naik yang semuanya telah dikembalikan ke Australia dalam status sebagai terpidana. Bukan dibebaskan, bukan dilepas, dalam status sebagai terpidana. Itu kan kasus Bali Naik. Waktu itu 9 hakim di Mahkamah Konstitusi. Kalau waktu itu yang melakukan pengujian bukan kasus narkotika, aku yakin itu diterima, pidana mati dihapus. Tapi karena waktu itu yang mengajukan itu adalah terpidana narkotika, ada pertimbangan politik di situ. Saya bilang kepada Profesor Jimmy, Ketua Mahkamah Konstitusi, saya tahu itu kan seharusnya waktu itu 5 setuju pidana mati dihapus, 4 tidak setuju. Tapi tiba-tiba berubah, ada salah satu hakim yang berpindah menjadi 5 hakim menolak, 4 hakim setuju. Itu putusan Mahkamah Konstitusi yang saya baca yang pertimbangannya paling bagus, karena nuansa akademik ada di dalam putusan Mahkamah Konstitusi tentang pidana mati. Akhirnya pidana mati tetap tidak dihapus, 4 hakim bisa opinion ya. Dan perdebatan teori, kalau saudara tanya saya ini sampai dunia kiamat setuju dengan pidana mati, karena latar belakang saya hukum pidana. Kalau hukum pidana itu hitam putih. Bagi saya sederhana saja, orang kalau tidak bisa diperbaiki dimusnahkan. Tapi bagi orang yang mempelajari studi kejahatan, kriminologi, sampai dunia kiamat pun mereka tidak setuju dengan pidana mati. Itu perdebatan yang sampai dunia kiamat tetap pada posisi yang sama kuat. Jadi kita memilih ya win-win solution di situ. Jadi mengapa 10 tahun? Putusan Mahkamah Konstitusi 10 tahun. Dikasih termini grace, jangka waktu pengampunan. Siapa yang melakukan penilaian supaya tidak terjadi abuse of power? Maka yang melakukan penilaian itu 1 adalah petugas lembaga pemasyarakatan, 2 adalah jaksa eksekutor, 3 adalah hakim pengawas dan pengaman. Jadi seseorang itu dipilih betul untuk berubah dari pidana mati menjadi pidana seumur hidup itu bukan kebetulan semata-mata dari kalapas, bukan. Tapi melibatkan jaksa, juga melibatkan hakim. Kan di dalam buah itu ada hakim pengawas dan pengaman. Saya kira itu yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Ya. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan membacakan beberapa pertanyaan dari peserta yang hadir secara virtual. Pertanyaan pertama dari Muhammad Safri, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Makassar. Terkait pasal 256 KUHP baru yang membuat ancaman pidana dan denda bagi penyelenggara demonstrasi tanpa pemberitahuan, mohon penjelasan dan tanggapan Bapak. Yang kedua, Putri Herawati dari Universitas Terbuka UPBJJ Makassar. Bagaimana KUHP baru memberikan efek jerah pada anak yang berpotensi mengulangi perbuatan pidana? Pertanyaan ketiga dari Renhat Sibarani dari Kementerian Hukum dan Universitas Indonesia. Dalam paradigma modern KUHP baru, bagaimana keseimbangan antara pendekatan pemidanaan yang lebih humanis dengan kepastian hukum bagi korban kejahatan? Yang terakhir dari Dr. Elvi Susanti Syam SHMH, Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Sabada Parepare, bagaimana pengawasan dalam penerapan KUHP baru dan bagaimana asas legalitasnya dalam perbedaan legalitas KUHP baru dan KUHP lama? Demikian Bapak. Yang pertama adalah mengenai pasal tentang demonstrasi. Ini juga kalau orang salah baca, salah mengerti ya. Ada kewajiban bagi para pendemo sebelum demonstrasi itu untuk memberitahu, sekali lagi untuk memberitahu, bukan minta izin. Kalau minta izin, aparat tidak setuju maka tidak boleh demonstrasi. Ini kan dia memberitahu. Mengapa dia harus memberitahu? Yang ada dalam benak kita dalam membentuk undang-undang, kalau seseorang demonstrasi atau bukan seseorang, kalau ada sekelompok orang melakukan demonstrasi, itu dia akan mengganggu hak orang lain. Pasti. Anda melakukan demonstrasi di jalan raya itu kan satu akan mengganggu arus lalu lintas. Yang kedua akan mengganggu hak pejalan kaki. Oleh karena itu pemberitahuan dimaksudkan agar aparat keamanan bisa melakukan penertiban dalam pengertian dia bisa mengatur rekayasa lalu lintas, dia bisa mengatur bagaimana supaya itu tertib dan lain sebagainya. Pasal itu dikenakan
tidak mudah. Kalau yang melakukan demonstrasi tidak memberitahu dan timbul keonaran, maka dia dijerat. Dia tidak memberitahu, timbul keonaran, dijerat. Kalau dia memberitahu, timbul keonaran, tidak dijerat. Kalau dia tidak memberitahu, tidak timbul keonaran, juga tidak dijerat. Yang dijerat itu apabila dia tidak memberitahu, timbul keonaran. Jadi deliknya adalah delik material, tapi ada syarat khusus. Syarat khususnya itu tadi, dia tidak memberitahu, timbul keonaran. Kalau dia memberitahu, timbul keonaran, dia tidak kena. Dia tidak memberitahu, tidak timbul keonaran, juga tidak kena. Yang kena itu jika dia tidak memberitahu dan timbul keonaran. Ini semata-mata bukan menghalangi kebebasan berpendapat, tetapi mengatur kebebasan berpendapat. Menghalangi dan mengatur itu kan dua hal yang berbeda. Kalau menghalangi itu perbuatan itu dilarang. Kalau mengatur perbuatan itu dibolehkan, tapi ada batas-batas, ada syarat-syaratnya. Pertanyaan kedua apa ini? Oh iya, memang mengapa residif itu hukumannya diperberat? Jadi alasan-alasan pemberat pidana itu tadi salah satu terjadi khusus perbarengan perbuatan tadi itu ya. Yang kedua, kejahatan dilakukan dalam jabatan. Yang ketiga, apabila dalam keadaan tertentu, misalnya huru hara, bencana alam, wabah penyakit dan lain sebagainya. Yang keempat adalah terjadi pengulangan tindak pidana atau residif. Ini pasti tidak mungkin restoratif justice, tidak mungkin. Tidak mungkin dilakukan perdamaian. Justru yang terjadi adalah pemberatan. Mengapa residif ini merupakan alasan pemberatan? Karena memang secara studi kejahatan, orang yang pernah melakukan suatu tindak pidana, kecenderungan untuk mengulangi lagi perbuatan tersebut itu di atas 50%. Kita ini semua manusia punya sifat jahat ada. Kita kan bukan malaikat. Untuk seseorang melakukan tindak pidana dalam sifat normal seperti kita ini semua, itu kecenderungannya sangat kecil. Tetapi sekali dia pernah melakukan tindak pidana, untuk mengulangi itu prosentasinya di atas 50%. Itu kriminologi mengajarkan kepada kita. Oleh karena itu, mengapa dia kemudian menjadi alasan pemberat? Bagaimana KUHP baru ini menanggulangi atau mencegah terjadinya residif anak? Di sini Anda harus lihat atau baca mengenai pasal-pasal yang berkaitan dengan tindakan terhadap anak. Ada pembinaan, ada pengawasan yang itu bisa dilakukan oleh orang tua, tapi juga bisa dilakukan oleh negara apabila orang tua dianggap tidak mampu untuk melakukan itu. Maka dia bisa diserahkan untuk negara melakukan pembinaan sehingga tidak menjadi seorang residif. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana pendekatan pemidanaan yang humanis dengan kepastian hukum bagi korban kejahatan? Ya, kalau kita berbicara mengenai pemidanaan yang humanis, di sini sejak abad ke-17 telah diajarkan oleh Thomas Aquinas dengan suatu postulat puna et medicin. Jadi memang harus melihat seseorang yang melakukan tindak pidana atau seseorang yang melakukan kejahatan itu ibarat orang sakit yang perlu pengobatan, sehingga memang dia harus disembuhkan, dia harus direhabilitasi. Ini yang saya katakan tugas berat bagi seorang petugas lembaga pemasyarakatan. Sebetulnya teman-teman yang bekerja di lapas ini harus ada pendekatan tersendiri apabila menghadapi seorang narapidana yang memang dia akan menjalani di lembaga pemasyarakatan. Bagaimana dia melakukan pembinaan? Ini tidak terlepas dari putusan pengadilan. Sekali lagi, tidak terlepas dari putusan pengadilan. Bagaimana korelasinya? Putusan pengadilan ini dia berkorelasi positif
dengan tuntutan penuntut umum, dengan tuntutan jaksa. Maka teman-teman di lembaga pemasyarakatan itu ketika menerima register dari penuntut umum, seseorang ini akan dieksekusi berdasarkan putusan telah berkekuatan hukum tetap. Yang perlu Anda lihat itu adalah berapa tuntutan jaksa, apa pertimbangan hakim, dan apa bunyi putusan pengadilan itu. Kalau putusan pengadilan itu dia sama dengan tuntutan jaksa, berarti hakim hendak mengatakan ini yang saya pakai adalah keadilan retributif, yang saya pakai ini adalah keadilan pembalasan. Maka treatmentnya harus berbeda. Kalau putusan pengadilan itu lebih ringan dari tuntutan penuntut umum, maka hakim hendak mengatakan kepada petugas lembaga pemasyarakatan, ketika saya mengadili orang ini berdasarkan pertimbangan, saya mengutamakan aspek rehabilitatif. Orang ini masih bisa untuk diperbaiki. Tetapi kalau putusan pengadilan itu dia lebih berat dari tuntutan penuntut umum, maka di situ hakim mendapatkan apa yang kita sebut istilah efek deterrence. Jadi deterrent effect atau efek jerah ini tentunya pendekatan petugas lembaga pemasyarakatan juga harus berbeda. Jadi dia harus tahu, oh ini rehabilitatif, ini orang hakim pembalasan retributif, oh ini ternyata deterrent efek jerah. Jadi belajar untuk membina narapidana itu dengan membaca putusan pengadilan. Kita akan tahu bagaimana suasana kebatinan hakim ketika memutus perkara tersebut. Pertanyaan yang terakhir adalah soal legalitas. Memang asas legalitas di dalam KUHP itu ada dalam pasal 1. Lalu kemudian orang bertanya, kalau pasal 2 hukum yang hidup dalam masyarakat itu apakah legalitas? Ya legalitas juga. Cuma legalitas yang pertama, yang pasal 1 itu nulla puna sine lege. Tidak ada pidana tanpa undang-undang. Lalu bagaimana memidana juga berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat? Itu asasnya bukan nulla puna sine lege, tapi nulla puna sine iure. Tidak ada pidana tanpa hukum. Hukum itu bisa tertulis maupun tidak tertulis. Hukum yang hidup dalam masyarakat ini adalah hukum yang tidak tertulis, yang pemberlakuannya sangat ketat, sebagaimana yang telah tadi saya jelaskan. Saya kira itu saja yang ingin saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tepat 2 jam lebih 15 menit saya cerita dongeng di depan sini. Sekian dan terima kasih. Baik Bapak Ibu, dari pembicaraan kita tadi kita dapat kesimpulan bahwa KUHP baru tidak hanya fokus pada balas dendam, tapi juga keadilan yang korektif, restoratif, dan rehabilitatif. Semoga diskusi pada hari ini memberi manfaat dan pengetahuan baru bagi kita sebagai masyarakat pada umumnya dan aparat penegak hukum pada khususnya dalam penerapan KUHP baru nanti di tahun 2026. Seperti yang kita sampaikan tadi, ada 10 pertanyaan terbaik yang akan kita berikan kepada nama yang saya sebutkan untuk dapat berkenan naik ke atas panggung.